dapat Papua ini. Akhirnya kami 34 orang diumumkanlah ke wilayah Papua dan Papua Barat. Wah, gimana itu? Gemuruhnya ruangan itu gimana tuh Bang Andi? Gemuruh sekali Pak. Ribut sekali Pak itu. Ya ada yang sedih, ada yang ketawa, ada yang berpeluk-pelukan. Pokoknya suasananya waktu itu bercampur aduk lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhar. Alhamdulillah hari ini. Hari apa hari ini Bang Andi? Hari Minggu Pak, Ahad. Ahad ya, 22 Agustus 2021 ya. Setelah saya kemarin ke UPT Bekasi, tidak lama-lama di UPT Bekasi langsung ke Sorong saya. Wah, luar biasa Pak, melintas. Tepatnya di ULP apa Bang Andi? PLN ULPT Minabuan. Di mana itu Bang Andi? Di Sorong Selatan. Sorong Selatan. Baik, sebelum jauh kita mengenal dari sosok Bang Andi Akmal, kita lihat dulu CV dari beliau ya. Berikut ini saya tampilkan CV Bang Andi Akmal Fadil. CV sudah kita saksikan bersama. Nah, ini putra Sulawesi Selatan ini yang sekarang berdinas di PLN Sorong, manajer milenial ini. Mungkin Bang Andi bisa dijelaskan yang dari CV tadi, Bang Andi. Silakan Bang Andi. Terima kasih Pak Muhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini Pak masuk di PLN itu melalui kelas kerjasama PLN Pak. Dulu kan ada program kelas kerjasama PLN dari Politeknik Negeri Ujung Pandang angkatan pertama waktu itu 2010, menyelesaikan perkuliahan 3 tahun, tamat langsung OJT Pak, pendidikan OJT di Banyuwangi. Nah setelah itu SK pertama Pak langsung ke Fakfak Papua Barat Pak, Kabupaten Fakfak. Nah di Kabupaten Fakfak itu saya berdinas 7 tahun Pak. Di 7 tahun itu awalnya saya di bagian distribusi Pak selama 2 tahun. Habis itu dipindahkan ke staf transaksi energi listrik. Setelah di transaksi energi listrik dipromosikan menjadi supervisor pelayanan dan administrasi selama 4 tahun kurang lebih. Nah setelah 7 tahun di ULP Fakfak, per Juni 2021 mendapatkan tugas yang baru saat ini sebagai PLT Manager di ULP Minabuan. Bang Andi ini waktu itu kelas kerja sama PLN ya, angkatan pertama ya. Waktu itu lihat pengumumannya di mana Bang Andi? Kalau saya waktu itu sih Pak masih bolak-balik kampus aja sih Pak. Terus kalau itu juga pernah ada di koran juga Pak untuk pengumuman tahap pertama, tapi pas pengumuman tahap akhir itu kita di kampusnya gitu Pak. Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kerjasama dengan PLN apa aja Bang Andi? Waktu itu Pak yang diterima itu SMA itu dari IPA. Kalau dari SMK itu elektro, yang berbau elektro. Kebetulan saya dari SMK. Terus mengikuti serangkaian tes masuk, mulai dari tes tertulis, psikotes, kesehatan, sampai wawancara. Dari 1.000 lebih peserta, akhirnya tersaring. Yang menjadi angkatan pertama itu cuma 17 orang, Pak. Oh, sisanya 17 orang ya? Iya Pak. Persiapan apa waktu itu sehingga bisa di 17 orang itu? Bagi sosok Bang Andi waktu itu persiapan apa yang dilakukan oleh Bang Andi sehingga bisa di 17 orang itu Bang Andi? Kalau ini sih Pak, kalau misalnya waktu tes tertulis sih kan masih banyak tuh Pak.
yang paling banyak gugur itu ketika tes psikotes, Pak. Dari 250 orang yang mengikuti tes psikotes, yang lulus cuma 25 orang. Nah, waktu itu persiapannya saya sih, Pak, waktu itu banyak belajar sih, Pak. Cari referensi-referensi dari buku, dari internet, bahkan sempat ikut bimbingan-bimbingan belajarnya juga, mencari tips dan triknya gimana caranya untuk menjawab soal-soal tes psikotes. Nah, di situ aja sih, Pak, yang paling banyak yang gugur, Pak. Terus setelahnya itu sih dari tes kesehatan sampai wawancara paling yang gugur cuma 2-3 orang gitu, Pak. Oh, baik. Kenapa kok ingin masuk kelas kerja dengan PLN? Gimana ceritanya, Bang Andi? Ada apa di PLN? Kok ingin ngelamar di PLN? Karena memang sih, Pak, dari saya terinspirasi dari kakak kelas saya, Pak. Waktu SMA, saya masih kelas 2, dia kelas 3. Ketika saya naik ke kelas 3, dia masuk kelas kerja sama PLN yang di Jakarta, SMP PLN, Pak. Ya. Udah, di situ saya disampaikan, dipromosikan kepada saya bahwa ada kerjasama seperti ini. Dan memang ya kita tahu bersama, Pak, bahwa memang PLN ini pekerjaan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan manfaatnya itu berasa sekali ke masyarakat. Jadi selain kerja kita juga semacam beribadah begitu, Pak. Seperti itu mungkin. Oh, baik. Berarti berapa lama waktu itu kelas kerja sama PLN itu? Kebetulan kami D3, Pak, kurang lebih 3 tahun, Pak, kita menyelesaikan pendidikan. Terus setelah melewati 3 tahun itu langsung diterima atau gimana? Atau OJT dulu? Langsung ikut pendidikan, Pak, Samapta dan sebagainya, pengenalan perusahaan. Selesai itu langsung OJT. Selesai OJT baru SK keluar, Pak. Oh gitu. Waktu itu di mana? Pengenalan itu di mana, Bang Andi? Kalau kemarin sih, Pak, pindah-pindah, Pak. Kalau pengenalan perusahaan itu di Jakarta, pembidangan itu di Jawa Timur, Pak, di Pandaan. Terus Samaptanya di Bogor, di Pusdikseni. Kemudian OJT di Banyuwangi, Pak, ULP Banyuwangi Kota. Ya itu kan di luar daripada Makassar. Biayanya gimana tuh, Andi? Terbang ke Jakarta, terbang ke mana lagi itu? Itu biaya sendiri dari mana? Itulah baiknya PLN, Pak. Kita sudah ditanggung semua, Pak, semenjak berangkat dari Makassar. Dari tiket pesawat, makan, tempat tinggal, semua sudah diakomodir. Bahkan kami juga diberi uang saku waktu itu, Pak. Jadi sudah tidak ada ini lagi, Pak. Cuma tugasnya kita berangkat dengan kondisi sehat, belajar dengan baik, bekerja dengan baik. Segala sesuatunya itu PLN sudah mengakomodir semua waktu itu. Termasuk makan, kesehatan, semuanya. Laundry? Laundry pun juga, Pak, ditanggung sama PLN waktu itu. Berarti tinggal bawa body aja ya? Iya, Pak. Cuma bawa body, yang penting sehat. Terus buat tugasnya kita belajar dengan baik aja, Pak. Baik, Bang Andi. Maaf, orang tuanya di mana, Bang Andi? Orang tua sekarang semua menetap di Sengkang, Pak, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Oh, baik. Waktu itu kalau pas mau ke Jakarta gimana? Izin sama orang tua? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Entar semua, Pak. Gimana? Ada kekhawatiran bahwa harus meninggalkan Makassar kan waktu itu? Iya, pastilah, Pak. Karena mungkin pertama kali, Pak, ada anaknya yang keluar jauh dari orang tua. Ya pasti kekhawatiran itu pasti ada, Pak. Ya, tapi mau gimana lagi, Pak? Itu konsekuensi yang dari awal kita sudah harus terima. Akhirnya berangkat. Apa? Waktu itu Bang Andi sendiri untuk meyakinkan orang tua Bang Andi gimana tuh? Kalau meyakinkan sih, Pak, ya itu paling saya mungkin orang tua memberikan pesan-pesan, Pak. Salah satunya mungkin jaga diri baik-baik, jaga sholatnya, terus bergaul dengan baik, sopan terhadap orang, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Ya, kami sebagai anak ya bilang siap. Ketika kita sudah mengatakan siap, ya mungkin khawatiran itu sudah berkurang juga, Pak. Baik. Waktu itu kemana? Ke Jakarta di mana itu?
Waktu itu langsung ke ini sih Pak, ke Bogor dulu Pak. Sekarang UPDL Bogor ya? Ya, UPDL Bogor. Terus sampai di UPDL Bogor ngapain lagi tuh Bang Andi? Kan udah 3 tahun kemarin tuh kelas kerja sama PLN. Jadi di Bogor itu Pak, kami belajar lagi tentang PLN, tapi lebih menjurus ke PLN-nya gitu Pak. Kemarin kalau kuliah kan kita membahas, contoh basic saya kan dari listrik Pak. Kita membahas secara listrik secara keseluruhan. Namun ketika kita sudah masuk di pendidikan khusus PLN ya kita bahas lebih spesifik lagi Pak ke program bisnis bisnis yang ada di PLN itu sendiri Pak. Jadi lebih mengkerucut lagi Pak pembelajarannya kita, lebih fokus lagi seperti itu. Berapa lama di Bogor kala itu Bang Andi? 6 bulan Pak semua Pak, totalnya semua. Jadi serangkaian kegiatan di sana ya, termasuk kesamaptaan ya? Iya betul. Di mana itu? Samapta saya di Pusdik Zeni Bogor Pak. Pembentukan mental mungkin Pak, kepemimpinan, kerjasama, banyak sih Pak yang kami dapat juga dari situ, dan memang sangat penting sih menurutku Pak untuk penjaringan di situ. Pegawai baru. Rambut nggak begini dong ya waktu di situ ya? Oh botak Pak, licin semua Pak. Apa yang biasa seru itu? Apa yang tidak terlupakan bagi Bang Andi waktu di kesamaptaan apa Bang Andi? Yang paling saya tidak bisa lupakan itu Pak ketika kita sebelum makan, makanan ditaruh di kepala dulu Pak. Terus ada upacaranya gitu, sebelum makan apel malam, senam subuh. Itu semua tidak bisa dilupakan Pak, sama kebersamaan dengan teman-teman itu Pak yang paling penting. Ada berapa orang waktu itu Bang Andi? Kami 314 orang Pak. Gabungan dari lain juga ya? Iya semua, yang sekarang sudah seluruh Indonesia semua. Baik. Berarti yang 17 orang di situ semua ya? Semua Pak di situ kami bergabung. Baik. Baik, setelah 6 bulan di UPDL Bogor, dapat pemberitahuan bahwa OJT di Banyuwangi. Iya betul. Nah, udah tahu belum Banyuwangi di mana itu? Belum, waktu itu belum Pak. Jadi terima pemberitahuan bahwa Banyuwangi, ya udah langsung buka peta dulu Pak. Banyuwangi itu di sebelah mana? Oh ya gitu. Habis itu ikut mobil travel, udah pasrah aja kemana mobilnya jalan, udah nanti kalau udah sampai baru sampai. Cerita lagi ke orang tua, mau ke Banyuwangi Pak itu. Iya. Terus nggak komen orang tuanya Banyuwangi di mana? Apa udah tahu orang tuanya Banyuwangi di mana? Ya sama Pak, dia juga belum tahu Pak. Berapa orang waktu itu Bang Andi yang OJT di Banyuwangi? Berlima, maaf Pak, berlima. 1 orang Jawa, 1 Bali, 3 Makassar. Pas pertama ya udah masuk dunia kerja lah ya, udah di kantor kan, gimana itu pengalaman pertama di UP3 Banyuwangi bagi Bang Andi? Ya namanya ini Pak pegawai baru ya Pak, masih meraba-raba, masih belajar, dan ya seperti anak-anak magang lah Pak pada umumnya. Ya, bersyukur sih Pak kami kemarin dapat mentor 1 dan mentor 2-nya itu langsung MOLP dan supervisor distribusinya. Memang kita digenjot Pak, setiap hari dikasih tugas, harus ngapain, terus dibimbing, nggak dilepas aja Pak. Gitu. Jadi kami yang awalnya nggak tahu apa-apa cepat beradaptasi gitu Pak. Ya, gitu. Dan ya banyak sekali sih Pak ilmunya, bahkan ilmu yang diterapkan di sana itu saya banyak terapkan juga di dunia kerja yang sekarang di sini Pak. Oh, hasil dari UP3 Banyuwangi di situ ya? Iya betul Pak. OJT sendiri berapa lama itu Bang Andi? 3 bulan Pak. Setelah 3 bulan dapat SK atau gimana? Waktu itu diumumkan dulu Pak per wilayah. Jadi diumumkan tuh pasti siapa yang ke Sumatera, siapa yang ke wilayah Sulsel-Labar. Waduh, gemuruh dong di situ ya? Iya Pak. Oh, di depan gitu diumumkan gitu? Ya, kami semua dikumpulkan di satu aula. Waktu itu di Surabaya Pak. Ya.
Surabaya dah ditampilkan nama-namanya, ini yang ke Sulawesi Selatan, ini yang ke Jawa, ini yang ke Sumatera. Nah, kami ini yang paling terakhir diumumkan Pak, dan kami paling terakhir juga yang belum diumumkan memang juga Papua. Udah, kami yang belum diumumkan udah. Oh ya, kita dapat Papua ini. Akhirnya kami 34 orang diumumkanlah ke wilayah Papua dan Papua Barat. Wah, gimana itu? Gemuruhnya ruangan itu gimana tuh Bang Andi? Gemuruh sekali Pak. Ribut sekali Pak itu. Ya, ada yang sedih, ada yang ketawa, ada yang berpeluk-pelukan. Pokoknya suasananya waktu itu bercampur aduk lah Pak. Terus dari yang 17 orang waktu itu sama Bang Andi, ada yang dapat di Sulsel-Rabar? Kebetulan waktu itu belum ada Pak. Dari 17 orang itu tidak ada yang kembali ke Sulsel-Rabar waktu itu Pak. Kita tersebar dari Jawa, Kalimantan, Maluku dengan Papua Pak. Oh, Masya Allah. Terus dikirimlah ke sana ya, ke Papua ya. Pertama ke kantor induk dulu atau kemana waktu sampai ke Papua? Kami ke kantor wilayah dulu Pak. Nah, di kantor wilayah itu kurang lebih seminggu Pak, mendapat pengarahan dari manajemen kantor wilayah. Nah, dari situ baru dibagi lagi Pak, diumumkan lagi seperti teknisnya tadi, seperti waktu di Surabaya. Si ini yang ke Maroke, ini yang ke Sorong, ini ke Jayapura, ini ke Kaimana, Nabire, Pak, seperti itu Pak. Ya, itu langsung belum tahu juga itu, harus nyari lagi itu kan, jauh-jauh itu kan. Nyari lagi Pak di peta Pak, itu di mana itu di mana. Kemana Bang Andi langsung ke penempatannya setelah di kantor wilayah? Setelah di kantor wilayah tadi Papua dikirim ke mana? Langsung ke kantor WLP Fakfak Pak. Langsung. Ya? Oke, jadi dari setelah dikumpul selama 7 hari langsung ke WLP ya, WLP Fakfak ya? Iya Pak, sudah ada tiketnya Pak, disiapkan semua. Harus berangkat segera Pak. Berapa lama tuh perjalanan dari kantor wilayah ke WLP Fakfak itu? Waktu itu sih Pak masih ada rute dari Jayapura ke Fakfak, itu masih ada rute langsung Pak. Cuma transit aja tanpa turun dari pesawat. Sekitar 3 jam aja Pak kurang lebih. Masya Allah, luasnya ya? Iya Pak. Pakai pesawat ini Wings Air Pak, yang kecil ini, yang ATR. Ada baling-baling itu ya, ada kipas anginnya ya? Iya betul Pak. Baik, sampailah di Fakfak ya. Iya, sampailah di Fakfak Pak. Apa yang terpikiran di Bang Andi waktu sampai di Fakfak, pas ngantor di WLP Fakfak gitu? Saya sih pertama Pak mungkin kaget sama keadaan geografisnya Pak. Di sana itu gunung-gunung Pak, terus batu. Jadi tebing-tebingnya itu dari batu Pak, bukan dari tanah. Jadi kami juga kaget sama rumah-rumah yang dibangun di dinding-dinding tebing Pak. Luar biasa sih konstruksinya di sana Pak, bisa membangun rumah dengan seperti itu. Terus kita ya namanya orang dari luar Papua Pak, awalnya kan kalau berpikir tentang Papua kan masih ini Pak, kita pikir bahwa masih banyak kayak rumah-rumah yang honai-honai gitu, terus mungkin orang ini, ternyata di sana enggak Pak, udah kota dan orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah gitu Pak, tidak seperti dengan premi yang kita selama ini Pak. Itu yang bikin saya sebenarnya awal saya kaget ke sana Pak. Jadi mungkin waktu pertama saya juga sudah penuh dengan was-was Pak, menuju ke Fakfak. Ternyata sampai di sana tidak seperti yang saya bayangkan, malah saya nyaman Pak, cepat beradaptasi, cepat kenal sama orang-orang karena memang baik-baik Pak orangnya, dan sudah modern Pak, bangunan-bangunan tinggi juga sudah ada, toko-toko gitu. Fakfak itu kabupaten? Kabupaten Pak, dia di selatan lagi. Baik. Berapa lama di WLP Fakfak Bang Andi?
Saya ULP Fakfak Pak, praktis totalnya semua 7 tahun Pak. Waktu itu. Wah, baik, ngapain aja 7 tahun lo di Fakfak bagi Bang Andi? Jadi ya karena itu Pak, tadi yang awal saya cerita bahwa di Fakfak itu saya pindah bagian itu sampai 3 kali. Distribusi, transaksi energi, dengan pelayanan pelanggan dan administrasi. Hanya pembangkitan aja yang belum saya masuk di sana Pak. Jadi memang pertama mungkin karena dia ULP Pak. Yang kedua akses ke UP3 itu cukup jauh Pak, harus naik pesawat. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan sendiri Pak. Tidak terlalu bergantung sama UP3. Jadi ilmu itu Pak secara otomatis banyak Pak, pengalaman. Ilmu dan pengalaman itu saya rasakan sekali Pak di Fakfak. Karena itu tadi, pertama kita ULP, yang kedua jauh dari UP3 Pak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin biasanya UP3 yang ambil alih, kita yang kerja Pak. Seperti itu. Jadi UP3, pengalaman. Apa nama UP3-nya? UP3 Sorong Pak. Kalau dari Sorong, iya, naik pesawat 45 menit. Jauh sekali ya dari itu ya, UP3 ya, berarti kerjaan dia harus sendiri ya. Berapa banyak pelanggan di Fakfak kala itu Bang Andi? Kalau kala itu Pak sudah 17.000 pelanggan Pak. Oh 17.000 pas kala itu ya, mungkin sekarang udah itu ya. Dari 3 bidang di ULP Fakfak, bidang mana yang mungkin passion Bang Andi, ada nggak di situ? Kalau awalnya sih Pak, memang kan saya basicnya dari teknik Pak. Jadi memang passion saya memang dulu waktu itu di teknik Pak. Nah, karena lama di pelayanan sampai 4 tahun, jadinya udah terbiasa dengan administrasi, keuangan, tunggakan, SDM. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan seperti KWH meter, pemasangan KWH meter dan pengukuran, itu saya masih sering ikut Pak, karena masih suka dengan kegiatan-kegiatan yang berbau elektro seperti itu Pak. Iya, baik. Gimana pengalaman berhubungan langsung dengan pelanggan? Waduh, di sana sih agak kompleks Pak, karena selain itu di Papua kan banyak macam suku Pak, banyak adat istiadat. Jadi pokoknya semua yang ada di Indonesia kayaknya terkumpul di Papua gitu Pak. Terus karakternya beda-beda Pak. Jadi masing-masing orang itu kita harus hadapi dengan cara yang berbeda Pak. Gitu, nggak bisa kita pakai cara yang sama untuk semua orang gitu. Harus kita lihat, oh orangnya seperti ini ya, pendekatannya seperti ini, kalau ini orang ini kayak gitu. Seperti itu sih mungkin Pak, apalagi kita dihadapkan dengan waktu itu tunggakan, belum itu migrasi KWH meter, terus mengenai P2TR, waduh, itu harus ada case-case-nya sendiri tuh Pak. Ada pengalaman apa itu? Ada di situ waktu berhubungan langsung dengan pelanggan bagi Bang Andi? Kalau yang berkesan pasti Pak yang serem-serem ya Pak ya. Yang berkesan. Ya waktu itu saya Pak pernah P2TL tuh. Sudah pakai pendampingan aparat Pak gitu. Tapi tetap aja Pak. Saya ditarik masuk gitu Pak ke dalam rumahnya itu orang. Ya udah, tangan kiriku ini pegang ke pilar rumah itu, tangan kanan ditarik masuk gitu. Katanya disuruh masuk aja sama orang. Saya nggak tahu, kalau saya sudah masuk itu nggak tahu gimana Pak. Tapi waktu itu padahal udah ada penjagaan polisi. Ya itulah pengalaman-pengalamannya, mungkin keras orangnya gitu Pak. Mendapat tantangan-tantangannya mungkin seperti itu sih Pak. Dan mungkin seluruh Indonesia juga pasti akan mendapatkan pengalaman yang sama sih kalau yang mengenai seperti itu. Ya, tapi orangnya kan baik-baik ya. Seperti Bang Andi sekarang, nah, cara pribadi kan. Baik. Setelah 7 tahun di ULP Fakfak, kemana lagi Bang Andi? Nah, setelah ULP Fakfak, per Juni kemarin Pak, dapat SK baru dan tiba-tiba langsung ke ULP Teminabuan saat ini Pak. Jaraknya berapa itu? Ini kalau dari ngomongnya harus jarak ini. Dari tempat Bang Andi, dari Fakfak ke ULP Teminabuan.
Jadi jaraknya itu Pak, kilometer saya kurang tahu sih Pak, cuma aksesnya itu harus ke Sorong dulu Pak, naik pesawat atau naik kapal laut. Nah, dari Sorong kita naik perjalanan darat sekitar 4-5 jam ke Sorong Selatan, seperti itu. Oh, berarti ya harus ke Sorong dulu ya? Harus Pak. Oh, Sorong baru lanjut lagi? Betul sekali Pak. Darat? Berapa jam? 4 jam, 5 jam? 4-5 jam Pak. Masya Allah. Terus sampai di sana gimana lagi tuh Bang Andi? Langsung di ini Pak, kantor ULP-nya ya itu langsung diamanahkan sebagai PLT. Sampai sekarang kan masih PLT Pak, PLT manager di ULP tim. Baik. Waktu itu SK-nya diserahkan di mana Bang Andi? Via Zoom Pak. Kami sertijabnya lewat Zoom Pak. Gimana pas menerima, pas terima itu gimana Bang Andi? Apa jadi yang gini terucap pertama kali bagi Bang Andi? Kan Masya Allah, manajer ULP ya. Kaget Pak. Jadi gini Pak, hari Kamis saya baru tahu Pak, hari Kamis. Hari Jumat langsung Zoom sertijab. Hari Senin sudah harus bertempat di kantor yang baru Pak. Jadi praktis cuma 2 hari persiapan sekaligus perjalanan Pak, yang dikasih ke saya aja. Ya, waktu itu saya panik sih Pak. Pertama panik karena tiba-tiba dapat SK, yang kedua barang-barang saya ini gimana Pak. Belum lagi pamit-pamit sama semua orang-orang yang ada di Fapak, karena waktunya cuma 2 hari Pak yang dikasih. Nah, dimanfaatkanlah sebaik-baiknya 2 hari itu. Baik. Sebelum ke manajer ULP, berarti sebelumnya maaf, waktu itu pernikahan Bang Andi di mana Bang Andi? Menikahnya sih di kampung Pak. Tahun berapa? Tahun 2019. Berarti cuti waktu itu ya? Iya Pak, cuti. Ngasih tahu bahwa udah kerja di PLN? Emang udah tahu Pak dari awal sih. Baik. Sekampung juga apa itu? Iya Pak, sekampung juga Pak sama istri. Oh, baik. Maaf, sekarang udah berapa? Buah hati sendiri udah berapa? Alhamdulillah sudah ada Pak, 1 orang cowok. Siapa namanya Bang Andi? Nizam Pak, Nizam. Oh, berarti sama ibunya ya? Iya, sekarang sama ibunya. Oh, berarti nggak ikut ya? Belum Pak, belum. Kondisi belum memungkinkan ya? Iya Pak. Terus hubungan sama anak gimana tuh? Komunikasi mungkin sama istri bisa pakai Zoom atau video call. Kalau sama anak sendiri gimana Bang Andi? Aduh, kalau sama anak ya nggak susah Pak. Karena ya namanya anak kecil Pak, kalau diajak Zoom biasa nggak mau, mending dia nonton YouTube atau lari gitu Pak, dibanding mau video call sama orang bapaknya kan. Berarti ntar bisa nyari bapaknya, ntar bapaknya ini ada di YouTube nih ntar ini. Baik, kita kembali ke manajer ULP. Terus apa Bang? Sampai situ kan tadi Abang kaget. Terus karena punya waktu hanya 2 hari dari ULP Fakpak. Persiapan apa pertama kali yang Abang lakukan sebagai manajer ULP Bang? Kalau saya sih Pak, awalnya itu pertama membuka data tentang ULP Temenabuan pasti Pak. Melihat NKO, nilai kinerjanya, KPI-nya, dan mulai komunikasi dengan pejabat sebelumnya Pak. Tanya-tanya, terus telepon-telepon ke supervisor yang ada di sini, kenal-kenalan. Waktu itu juga sudah mulai dimasukkan di grup WA ULP Temenabuan. Udah ambil nomor HP dari situ. Mungkin itu yang pertama sih Pak, mencari data awal mengenai itu. Terus apa yang menjadi case-case khusus yang ada di sini, yang itu. Terus itu juga sih yang pertama saya lakukan, apa kekurangan di sana mungkin secara material yang bisa saya bawa dari Sorong, mumpung saya dari Sorong. Gitu sih Pak. Selebihnya itu ya apa, mengikuti alur saja sih. Ya kan orang nomor 1 itu gimana merangkul teman-teman itu gimana? Ya
namanya baru Pak juga ya, terus ya mungkin backgroundnya saya masih anak muda Pak, masih kaget. Milenial, iya manajer milenial ini. Terus rata-rata di sini rekan-rekan saya lebih tua dari saya Pak. Ya alhamdulillah ada teman angkatan saya di sini Pak, supervisor pelayanan saya itu satu angkatan sama saya. Dia yang banyak menjelaskan tentang kondisi ini segini gini pelanggan ini gini, pelanggan ini gini. Terus ya kita Pak merangkulnya itu sih pelan-pelan sih Pak. Yang penting komunikasinya aja Pak. Dimana kalau misalnya kita bicara dengan orang tua tegas, tapi mungkin cara menyampaikannya itu berbeda kalau misalnya kita berbicara dengan sebaya atau yang lebih di bawah Pak. Karena ya secara manusiawi orang yang lebih tua pasti perlu ada penghormatan lebih khusus dibanding kalau kita sebaya atau lebih di bawahnya kita. Mungkin itu sih Pak, utamanya komunikasi Pak. Sama Pemda setempat? Ya, Pemda setempat juga. Jadi di minggu pertama itu Pak, memang fokusnya saya itu sama pemerintah daerah dulu. Bupati, Sekda, Kapolres, Dandim yang paling inti Pak. Oh, berarti mainnya udah sama Bupati, Muspida ya? Iya Pak. Udah ketemu sama Bupati ya? Udah Pak, udah akrab malah. Oh, Masya Allah sekarang gaulnya sama Bupati ya. Ada berapa pelanggan di sana? Di sini Pak 13.000 Pak. Di sini 2 kabupaten. Kabupaten apa aja tuh, Bang Andi? Di sini kami melayani Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat. Wah, tapi dua bupati yang mainannya ya? Bener Pak, 2 bupati. Masya Allah, mainannya ada manajer milenial nih, mainnya udah 2 bupati ya? Iya Pak. Berarti udah berapa lama Abang ini di manajer ULP Minapuan? Kurang lebih baru 2 bulan Pak di ULPT Minabuan, masih baru Pak. Baik Bang Andi, tadi cerita di aktivitas di PLN ya. Terus di eksternal sendiri apa Bang Andi? Aktivitas Bang Andi? Oh, jadi waktu itu Pak, saya juga diminta menjadi dosen bantu Pak di Fakfak. Kebetulan waktu itu ada politeknik yang negeri Fakfak. Nah, saya kan juga alumni dari Politeknik Negeri Jumpandang Pak. Jadi otomatis ilmu-ilmu juga masih ada. Yang kedua dipadukan dengan pengalaman bekerja di PLN. Nah, sehingga diminta untuk menjadi dosen di situ Pak. Jadi kurang lebih 3 tahun Pak saya juga sebagai dosen bantu di Politeknik Negeri Fakfak, mungkin seperti itu. Gimana? Kan di samping jadi dosen kan pegawai PLN, bagi waktunya gimana? Apa ada jam-jam tertentu sebagai dosen itu, dosen bantu itu? Jadi kemarin sih Pak, mungkin karena kebijakan dari pihak kampus mengikuti jamnya saya Pak. Oh. Nah, kebanyakan itu kita hari Sabtu Pak. Ya, dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswanya Pak nggak keberatan Pak ketika diadakannya hari Sabtu. Jadi udah kalau hari Sabtu itu saya biasa ngajar langsung 2 kelas itu Pak. Offline kan waktu itu kan? Waktu itu masih offline Pak. Ya. Dan sempat juga sudah dapat Pak yang online-nya. Jadi kita via Zoom meeting aja Pak. Baik. Berapa banyak itu mahasiswa waktu itu? Satu kelas rata-rata 25-an orang. Itu gimana? Asal mahasiswa itu sendiri putra daerah atau ada daerah-daerah lain juga yang kuliah di situ? Campur sih Pak. Ada orang Papua, ada juga yang dari luar Papua, tapi lahir dan besar sudah di Papua sendiri. Iya di Papua. Berarti udah bisa bahasa Papua dong ya? Logatnya iya Pak, tapi masih bahasa Indonesia Pak. Cuma dialek Papua. PB Milanisti itu Pak ya. Nah, jadi kami kan di sana kan buat komunitas Pak, komunitas inilah fans sepak bola lah Pak istilahnya kan. Waktu itu di Fakfak Pak ya,
sebagai sarananya saya juga sih Pak untuk mencari teman-teman yang baru Pak. Nah akhirnya dari situ kan, dan daripada hobinya begadang nonton bola nggak sehat, jadi ada yang beberapa orang yang hobi dengan bulu tangkis. Nah kita buat komunitas lagi Pak, komunitas dalam komunitas gitu. Nah PB bulu tangkis gitu ya. Udah kita yang aktif juga di situ Pak, namanya PB Milanisti seperti itu. Ya begitu Pak, kita main bulu tangkis, kita buat jadwalnya, orang-orangnya semua, iurannya, programnya seperti itu. Terus satu lagi apa itu? Oh, bulu tangkis itu, PB elektrik itu ya? Ya, PB elektrik juga Pak, PB elektrik. PB elektrik. Tangkis juga. Oh, berarti hobinya bulu tangkis juga Bang Andi ya? Hobi ya Pak. Berarti boleh juga sekali-sekali sama saya ya? Oh boleh Pak, tapi nggak jago Pak saya Pak, cuma mau hobi doang. Ya hobi, tapi secara virtual aja kita main bulu tangkisnya ya? Oh boleh. Gimana ceritanya Pak? Baik Bang Andi, setelah 2 bulan, terus apa? Tantangan apa itu di ULP Bang Andi? Di sini Pak, tantangannya kami di ULP Teminabuan itu yaitu menerangi Papua, terutama. Jadi sekarang Pak, fokusnya di Teminabuan itu pembangunan jaringan-jaringan baru Pak ke kampung-kampung. Jadi kayak kemarin per Juli itu Pak, kita baru launching 10 kampung yang baru menyalakan listrik. Nah, besok juga ada lagi, kayak kemarin juga ada launching peningkatan jam nyala dari 12 jam nyala ke 24 jam nyala, dan selanjutnya akan ada. Sekarang itu proses pembangunan jaringan ke kampung-kampung Pak. Mungkin itu yang menjadi tantangan kami di sini Pak. Bagaimana caranya 2024 semua daerah di sini sudah dinikmati listrik Pak. Jadi begitu, dan ada 2 listrik desa baru yang akan dibangun, terus 2 pembangkit listrik tenaga surya di 2 kampung yang sementara dalam proses juga Pak. Itu sih mungkin tantangan yang beda dibanding ULP lain yang ada di sekitaran ULP-nya saya gitu Pak. Ya kemarin kemana itu? Kemarin katanya sinyalnya susah waktu saya hubungi beberapa hari yang lalu. Itu ke mana Bang Andi? Saya itu ke Kampung Ayawasi Pak, Kampung Ayawasi dan Kampung Kumurkek. Nah di situ kita proses relokasi, bukan pemindahan sumber energi Pak. Jadi sebelumnya dia kan listdes Pak, listdes dengan jam 12 jam nyala. Nah kita konekkan jaringan baru tegangan menengah, suplai dari Teminabuan, sehingga di sana bisa 24 jam seperti itu Pak. Bang Andi kan pelanggannya ada 13.000 kalau nggak salah ya? Iya, kurang lebih 13.000 Pak. Nah gimana? Biasa ada apa istilahnya? Tapi alhamdulillah Pak, kami berkat kerjasama juga dengan pemerintah daerah, kita pernah memigrasi besar-besaran Pak di sini, sehingga banyak KWH meter prabayar. Praktis cuma tinggal sekitar 300-an pelanggan yang masih pasca bayar, termasuk pemerintah, kantor-kantor pemerintahan. Terus pembayarannya gimana tuh? Ya alhamdulillah Pak, di sini nihil terus Pak, setiap akhir bulan. Alhamdulillah. Iya. Masuk pemda-pemdanya ya? Iya Pak, semua termasuk golongan 0, 2, 3, 4 itu nihil terus Pak di sini. Mulai dari Februari 2021 sampai sekarang. Baik, mungkin terakhir, apa nih pesan dari Bang Andi? Bang Andi ini kan putra dari Makassar, Sulawesi Selatan, penempatannya di Papua. Apa hikmah dari semua ini, penempatan Abang di Papua? Ada pesan nggak kira-kira buat teman-teman milenial, Bang Andi? Jadi pesan-pesan saya terhadap rekan-rekan saya, terkhusus kepada milenial, jangan takut, jangan ibaratnya gimana ya Pak ya, belum memulai tapi sudah takut Pak, ibaratnya udah kalah sebelum berperang. Percaya saja bahwa memang di tempat yang baru akan mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan akan bertemu dengan orang-orang baru. Jadi kita belum tentu, maksudnya
kita sekarang berada di zona nyaman, terus kita pindah ke suatu tempat yang baru, belum tentu siapa tahu tempat itu menjadi zona nyaman kita yang baru, Pak. Seperti itu. Jadi menjadi perantau, Pak, istilahnya ini kan perantau, Pak. Itu kita dapat banyak, Pak, ilmu, pengalaman, terus mental, Pak, yang pertama secara tidak langsung mental kami terbentuk dan lebih bijak lah, Pak, menilai suatu karena kita sudah berkomunikasi dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, adat budaya yang berbeda. Itu sih. Jadi berani dulu, Pak, berani menerima tantangan, dan selanjutnya itu Tuhan pasti akan memberikan jalan seperti itu. Amin, amin. Seperti dia mantan UP3 Sorong ya. Siap. Ya, sekarang udah di UP3 Cikupa ya. Iya, Pak. Ada salam-salam buat teman-teman PLN Group, monggo Bang Andi. Iya, Pak. Saya salam-salam, titip salam sama terkhusus mungkin teman-teman angkatan 40 petir di seluruh Indonesia yang terbagi dari Sabang sampai Merauke. Sudah lama tidak berjumpa, tidak bersua, sudah 7 tahun lebih. Gitu. Semoga sehat-sehat dan rekan-rekan milenial dan rekan-rekan PLN yang ada di seluruh Indonesia. Salam dari kami ULPT Menabuan Sorong Selatan, tanah Papua yang indah. Jika ada waktu main-main ke sini dan kami perlihatkan gimana indahnya Papua, mungkin seperti itu, Pak. Yang sering nonton YouTube itu, Bang, nggak disalamin, Bang? Oh iya, anak saya, Pak, ya, istri dan anak saya yang ada di kampung halaman, semoga sehat-sehat selalu. Tetap doakan bapaknya, tetap doakan suaminya untuk bisa bekerja dengan baik, diberi kesehatan, keselamatan, bisa pulang kampung, ketemu, bahagia bersama. Amin, amin. Kenal bapaknya nggak nih, anaknya nih? Ya, semoga aja sih, Pak. Nggak tahu juga. Terakhir ketemu kapan, Bang? Terakhir ketemu bulan 1, Pak, tahun 2021. Berarti udah berapa bulan itu ya? Sudah, dengan bulan sekarang sudah 7 bulan, Pak, saya nggak ketemu. Kondisi belum memungkinkan ya, masa-masa pandemi ini kita juga harus menjaga ya prokes. Tetap ya. Terus masa-masa pandemi ini gimana? Di suasana di kantor Abang sendiri gimana, Bang Andi? Jadi kami sih, Pak, mengikuti protokol kesehatan. Ya, seperti mungkin sebelum masuk ruangan itu dilakukan screening suhu tubuh, terus cuci tangan dulu, Pak, terus menjaga jarak. Kayak mungkin kita COC, kalau misalnya jumlahnya sedikit kita jaga jarak, tapi kalau misalnya cukup banyak kita pakai virtual saja. Terus komunikasi dengan pelanggan juga sudah tidak terlalu jarak lah begitu, Pak. Ya mungkin seperti itu sih, Pak, kurang lebih protokol kesehatannya. Demikian panggung Lung Teger Sapa hari ini, hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 bersama dengan manajer milenial ULP Terminal 1 UP3 Sorong, Bang Andi Ahmad Fadil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.